Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistika untuk tugas ujian tengah semester. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putur Matasari, NIM 23326100033, nomor absen 26, kelas 1A, Prodi D3 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga dari Instansi Politeknik Negeri Malang. Untuk soal yang akan saya bahas di sini adalah soal mengenai distribusi frekuensi. Soalnya, Pak Budi, guru matematika SMA Jaya Selalu, sedang mendata nilai ujian 100 siswa dan siswi kelas 12. Nilai yang didapat sebagai berikut. Setelah mengetahui nilai-nilai tersebut, sekarang kita akan menghitung mengenai rentang atau range. Nah, rentang atau range ini didapat dari selisih antara data nilai terbesar dikurangi data nilai terkecil. Nah, dari data tersebut, data nilai terbesarnya adalah 100 dan data nilai terkecilnya itu 23. Jadi 100 dikurangi 23 sama dengan 77. Selanjutnya itu menghitung banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, log N ini adalah banyaknya kelas, jadi bisa dihitung dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 100. 100 itu banyaknya kelas, sama dengan 7,6. Nah, 7,6 ini kan bisa dibuatkan menjadi 8, terus bawahnya lagi ada 7 dan 6, jadi banyaknya kelas itu bisa di angka 6, 7, ataupun 8. Yang ketiga, menghitung kelas interval. Kelas interval atau CI ini didapat dari pembagian antara range atau rentang dibagi dengan banyaknya kelas. Ini kan banyak kelasnya ada 3 ya, jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, CI yang pertama itu rentang atau range 77 dibagi 6 di banyaknya kelas di kemungkinan pertama. Jadi 77 dibagi 6 sama dengan 12,8 yang dibulatkan menjadi 13. Lalu di kemungkinan kedua ada 77 dibagi 7 sama dengan 11. Dan di kemungkinan ketiga CI sama dengan 77 dibagi 8 sama dengan 9,6 yang dibulatkan menjadi 10. Selanjutnya kita akan menentukan tabel distribusinya. Nah, ini saya menggunakan kemungkinan yang ketiga, yaitu jika K atau banyaknya kelas ada 8 dan CI atau kelas intervalnya 10. Jadi, data nilainya dimulai dari angka 21, dihitung 10 angka selanjutnya. Jadi 21 ditambah 10 sama dengan 30, hitungnya 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Angka selanjutnya setelah 30, 31. Dihitung lagi 10 angka ke depan, 40. Nah, untuk frekuensinya itu bisa dihitung misal 21 sampai 30 itu ada berapa nilai yang ada di tabel awal yang soal tadi. Kalau ada 1 ya tulis 1, kalau ada 2 ya ditulis 2. Selanjutnya kita akan menentukan titik tengah dan frekuensi kumulatif. Nah, titik tengah sendiri ini didapat dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, pada kelas pertama ini kan batas bawahnya 21 dan batas atasnya 30. Jadi 21 ditambah 30 sama dengan 51 dibagi 2 sama dengan 25,5. Di tabel selanjutnya ada frekuensi FI dikali titik tengah atau XI, jadi 1 dikali 25,5 sama dengan 25,5. Di kelas kedua 2 dikali 35,5 sama dengan 71. Tabel selanjutnya ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini didapat dari misal ini kelas frekuensi kumulatif kelas kedua, jadi frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua sama dengan frekuensi kumulatif kelas kedua. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, 3 ini frekuensi kumulatif kelas kedua. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai median. Nah, median ini biasanya dilambangkan dengan huruf M besar dan E kecil. Yang pertama kita akan menghitung letak median. Nah, letak median ini
didapat dari N per 2. N itu banyaknya data. Tadi kan banyaknya data ada 100. Jadi 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, 50 ini terletak di kelas ke-6 antara nilai 71 sampai 80. Jadi batas bawah sebenarnya itu 70,5, CI kelas intervalnya 10, N banyaknya data ada 100, frekuensi kumulatifnya ada 46, frekuensi ME atau median itu frekuensi kelas di mana median berada itu 24. Setelah diketahui semuanya, barulah kita menghitung nilai median dengan rumus BBS atau batas bawah sebenarnya ditambah CI kelas interval dalam kurung setengah N banyaknya data dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi median. Jadi 70,5 ditambah 10 dalam kurung 50 itu setengah N, 100 dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatifnya 46 dibagi 24. Nah, dalam kurung dihitung terlebih dahulu, hasilnya itu 0,16. Lalu dahulukan perkalian, jadi 10 dikali 0,16 dahulu 1,67. Jadi 70,6 ditambah 1,67 sama dengan 72,17. Itu nilai median dari data yang awal tadi. Selanjutnya kita akan menghitung nilai modus. Nah, letak modus ini terletak pada data yang mempunyai frekuensi tertinggi. Nah, frekuensi tertinggi itu ada di angka 24 yang ada di kelas 6, yaitu antara 71 sampai 80. Untuk S1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Jadi 24 dikurangi 20 sama dengan 4. Untuk S2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus, yaitu 24 dikurangi 19 sama dengan 5. Untuk rumusnya BBS ditambah CI dalam kurung S1 per S1 ditambah S2. Jadi 70,5 ditambah 10 dalam kurung 4 per 4 ditambah 5, hasilnya 74,94. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata atau min. Rata-rata ini kita menggunakan cara panjang, yaitu sigma FI atau frekuensi ke I dikali XI atau titik tengah per sigma FI frekuensi ke I. Jadi 70,90 dibagi 100 sama dengan 70,9. Itu rata-rata dari data nilai yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan menghitung kuartil ketiga. Nah, kuartil sendiri adalah bilangan yang membagi suatu deretan nilai menjadi 4 bagian yang sama. Yang pertama kita harus menentukan letak K3 terlebih dahulu dengan rumus IN per 4. I-nya itu 3 tadi yang dicari dikali N banyaknya data itu 100 per 4, jadi hasilnya 75. Nah, berarti 75 ini terletak di kelas ke-7, yaitu antara 81 sampai 90. Jadi BBS-nya itu 80,5, CI 10, IN per 4 itu 75, frekuensi kumulatif 24, frekuensi kuartil 19. Nah, K3 ini didapat menggunakan rumus BBS ditambah CI dalam kurung IN per 4 dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi kuartil. Jadi 80,5 ditambah 10 dalam kurung 75 dikurangi 70 per 19. Dalam kurungnya dihitung terlebih dahulu, jadi 0,26 dikalikan 10 jadi 2,63, itu ditambah BBS 80,5 jadi 83,13. Nah, ini artinya 75% siswa mendapat nilai matematika maksimal 83 dan 25% siswa mendapat nilai matematika minimal 83. Selanjutnya kita akan menentukan nilai desil 1. Nah, desil sendiri adalah bilangan yang membagi suatu deretan nilai menjadi 10 bagian yang sama dan dilambangkan dengan D besar dan I kecil. Yang pertama kita akan menghitung atau menentukan letak D1 dengan rumus IN per 10. Jadi I-nya itu kan 1, yang dicarikan D1. 1 dikali 100 per 10. Jadi letak D1 itu di 10. Di kelas 41 sampai 50. Jadi BBS pada bawah sebenarnya adalah 40,5, CI-nya 10, frekuensi kumulatifnya 3, frekuensi desilnya 8. Nah,
Untuk mencari desil 1 ini dengan rumus BBS ditambah CI dalam kurung IN per 10 dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi desil. Jadi 40,5 ditambah 10 dalam kurung 10 dikurangi 3 per 8. Dalam kurungnya dihitung terlebih dahulu, jadi 0,87 dikalikan 10, 8,7. Lalu ditambahkan BBS 40,5, hasilnya 49,2. Ini artinya 10% siswa mendapat nilai matematika maksimal 49,2 dan 90% siswa mendapat nilai matematika minimal 49. Selanjutnya kita akan menghitung presentil. Nah, presentil ini menghitungnya sesuai nomor absen, dan nomor absen saya ini 26. Jadi pertama kita akan menentukan letak P26 dengan rumus IN per 100 sama dengan I 26 dikali N banyaknya data 100 per 100. Nah, ini berarti 100 yang dicoret hasilnya 26. 26 ini terletak di angka 51 sampai 60. Jadi BBS-nya 50,5, CI-nya 10, frekuensi kumulatif 11, frekuensi presentilnya 26. Nah, untuk menentukan nilai presentil 26 ini kita menggunakan rumus BBS batas bawah sebenarnya ditambah CI dalam kurung IN per 100 dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi presentil. Jadi 50,5 ditambah 10 dikali dalam kurung 26 minus 11 dibagi 26. Nah, dalam kurungnya dikerjakan terlebih dahulu, sama dengan 0,57 dikalikan 10 sama dengan 5,76. Lalu ditambahkan BBS 50,5 hasilnya 56,26. Artinya 26% siswa mendapat nilai matematika maksimal 56,26 dan 74% siswa mendapat nilai matematika sebesar minimal 56,26. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.